Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai penjelasan singkat tentang hormon ausin. Pertama-tama saya mau perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Niskia Alia Safa, NIM A1D019214, dan di sini ada teman-teman saya juga, teman-teman satu kelompok dari kelompok 1. Yang pertama ada Lady Apsa. Oke, sebentar ya teman-teman. Oke, bisa saya lanjutkan ya. Jadi kelompok 1 ini terdiri dari yang pertama ada Lady Apsa Azhara, NIM A1D017045. Yang kedua ada Abdul Ghani Bagus Al-Hakim, NIM A1H020001. Yang ketiga ada Belia Rizky Utami, NIM A1D019213. Dan saya sendiri, Neskika Al-Safa, NIM A1D019214. Oke, buat Belia bisa dilanjut. Oke, yang pertama ada definisi dan konsep hormon dari hormon auksin. Auksin sendiri merupakan asam organik kecil namun dapat mempengaruhi ekspansi dan pembelahan sel, penambahan dan diferensiasi sel, serta berbagai tanggapan fisiologis. Secara signifikan, auksin itu mempengaruhi bentuk akhir dan fungsi sel pada jaringan tumbuhan. Auksin merupakan hormon yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Auksin mampu meningkatkan tekanan osmotik dan permeabilitas sel terhadap air. Sebagai akibatnya, akan terjadi pengurangan tekanan pada dinding sel dan dapat meningkatkan sintesis protein, meningkatkan plastisitas dan pengembangan dinding sel. Enzim auksin ini akan bekerja dalam meningkatkan plastisitas dan pelebaran dinding sel. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dari auksin itu sendiri. Fungsi auksin itu antara lain mempengaruhi pertambahan panjang batang, pertumbuhan, diferensiasi dan perkembangan akar, perkembangan buah, dominansi apikal, fototropisme dan geotropisme. Salah satu fungsi auksin pada pertumbuhan daun adalah membantu perkembangan jaringan meristem calon daun. Selain itu, fungsi auksin adalah mempengaruhi pertambahan panjang dan pertumbuhan batang. Oke, selanjutnya itu ada struktur kimia dari hormon auksin. Struktur kimia dari fitohormon auksin tumbuhan yang paling umum yaitu IAA atau disebut asam indol 3 asetat. Jalur biosintesis fitohormon auksin. Auksin atau dikenal juga dengan IAA, asam indol asetat, dibiosintesis dari asam amino prekursor triptofan dengan hasil perantara sejumlah substansi yang secara alami mirip auksin analog namun mempunyai aktivitas lebih kecil dari IAA seperti indolacetonitrile
TPIA yang biasa disebut asam indopirufat dan IAA-LD indolasetat dehid. Proses biosintesis auksin dibantu oleh enzim IAA oksidase. Yang terakhir adalah interaksi dengan hormon lain. Auksin ini juga dapat berinteraksi dengan hormon-hormon yang lainnya. Salah satu contohnya yaitu hormon auksin dapat berinteraksi dengan hormon sitokinin. Penggunaan auksin, baik IAA dan NAA, dan sitokinin, BAP dan kinetin, pada konsentrasi yang tepat dapat memacu pertumbuhan expand, terutama pembentukan daun, tunas, dan ruas tumbuhan. Oke, segitu saja dari kelompok 1 mengenai pembahasan tentang auksin. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan langsung kelompok 2. Nanti setelah kelompok 2 selesai, gini aja wes. Ini kan rekodnya tinggal kurang dari 10 menit lagi. Kita end room dulu. Nanti kita masuk ke room yang baru ya. Baik, Bu. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hormon sitokinin yang terdiri dari yang pertama ada Jordan Soros dengan NIM A1D015046, yang kedua Zaki Azhari dengan NIM A1D016188, yang ketiga ada Nada Nabila dengan NIM A1H020006, dan yang terakhir saya sendiri Lisa Rahmadani dengan NIM A1D019143. Latar belakang, hormon tumbuhan merupakan sekumpulan senyawa organik, bukan hara atau nutrien, baik yang terbentuk secara alami maupun buatan, yang dalam kadar sangat kecil mampu menimbulkan tanggapan secara biokimia, fisiologis, dan morfologis untuk mendorong, menghambat, atau mengubah perkembangan dan pergerakan tumbuhan. Salah satu hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman adalah sitokinin. Pokok bahasan yang akan dibahas yaitu yang pertama ada definisi dan sejarah hormon sitokinin, yang kedua fungsi fitohormon sitokinin, yang ketiga struktur kimia sitokinin, yang keempat jalur biosintesis sitokinin, dan yang terakhir interaksi sitokinin dengan auksin. Definisi dan sejarah sitokinin. Sitokinin adalah sekelompok hormon tumbuhan dan zat pengatur tumbuh yang mendorong terjadinya pembelahan sel di jaringan meristematik. Sitokinin pertama kali diisolasi dan diidentifikasi strukturnya dari jagung kernels, karena letam berasal dari New Zealand, atau karena senyawa diisolasi dari zeamais, maka diberi nama zeatin. Fungsi sitokinin, yang pertama mendorong pertumbuhan tanaman secara general, yang kedua mendesak benih untuk melakukan perkecambahan, yang ketiga mempengaruhi diferensiasi serta pertumbuhan dari akar, yang keempat menunda terjadinya penuaan. Struktur kimia sitokinin. Sitokinin memiliki rantai samping yang kaya akan karbon dan hidrogen, yang melekat di nitrogen bagian puncak cincin purinya. Bentuk dasar dari sitokinin adalah 6 aminopurin atau yang dikenal dengan nama adenin. Biosintesis sitokinin. Tempat berlangsungnya itu terkadang di tanaman tingkat tinggi, terdapat di ujung akar dan nodul akar, banyak terkonsentrasi di daerah meristematik dan di daerah yang aktif tumbuh, misal daun muda, meristem apikal, buah yang sedang berkembang. Biosintesis sitokinin, semua sel yang aktif membelah, mensintesis asam nukleat sehingga mampu mensintesis sitokinin, karena semua sitokinin merupakan
turunan adenin yang merupakan basa puri yang terdapat di DNA dan RNA. Interaksi sitokinin dengan auksin. Interaksi antagonis antara auksin dan sitokinin merupakan salah satu cara tumbuhan dalam mengatur derajat pertumbuhan akar dan tunas. Misalnya, jumlah akar yang banyak akan menghasilkan sitokinin dalam jumlah banyak. Peningkatan konsentrasi sitokinin ini akan menyebabkan sistem tunas membentuk cabang dalam jumlah yang lebih banyak. Kesimpulannya itu sitokinin adalah senyawa turunan adenin dan berperan dalam pengaturan pembelahan sel morfogenesis. Struktur kimia sitokinin memiliki rantai samping yang kaya akan karbon dan hidrogen. Interaksi antagonis antara auksin dan sitokinin merupakan salah satu cara tumbuhan dalam mengatur derajat pertumbuhan akar dan tunas. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, kelompok 3 bisa share screen langsung. Sudah terlihat share screen saya, Bu? Atau belum? Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 akan memimpin jalannya presentasi dari kelompok 3 dengan materi giberellin sebagai fitohormon. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Irwandi NIM A1D019018. Anggota kelompok saya yaitu Alvin Abdullah dengan NIM A1D091008. Yang kedua Najela Edelwis NIM A1D091012 dan Afi Sidney Azuruf dengan NIM A1D0910 dengan NIM A1D091153. Materi yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama definisi dan konsep hormon giberellin, yang kedua yaitu fungsi giberellin dalam pertumbuhan dan perkembangan atau dalam reaksi ketahanan terhadap cekaman lingkungan, yang ketiga struktur kimia giberellin, yang keempat jalur biosintesis giberellin, dan yang kelima interaksi giberellin dengan fitohormon lain. Pertama, untuk giberellin ditemukan oleh ilmuwan Jepang pada cendawan berupa Giberellin Fuji kuroi yang mengeluarkan senyawa kimia menjadi penyakit rebah kecambah pada tanaman padi. Sejalan dengan penemuan tersebut, para peneliti menemukan bahwa senyawa giberellin ini juga ditemukan secara alami pada tumbuhan. Giberellin merupakan hormon tanaman yang termasuk dalam kelas diterpenoid yang diproduksi oleh tanaman dan beberapa jamur. Selain itu, dapat ditemukan juga pada alga, lumut, dan tumbuhan paku. Untuk giberellin ditransportasikan melalui xilem dan flum, tetapi tidak seperti auksin, pergerakannya bersifat tidak polar. Sejauh ini hanya terdapat 136 molekul giberellin yang berbeda yang telah ditemukan, beberapa di antaranya bersifat bioaktif seperti GA1, GA3, GA4, dan GA7. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Afi. Pada Afi, saya persilakan.
Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi giberelin dalam pertumbuhan dan perkembangan dan atau dalam reaksi ketahanan terhadap cekaman lingkungan. Yang pertama yaitu mengatasi gejala genetik trofis. Genetik trofis adalah suatu gejala kerdil yang disebabkan oleh adanya mutasi. Gejala ini terjadi karena fungsi giberelin dalam pemanjangan sel, sehingga tanaman yang kerdil bisa menjadi lebih tinggi. Sebagai contoh yaitu dalam eksperimen yang menunjukkan bahwa yang dilakukan penyemprotan giberelitasi terhadap tanaman kedelai. Hal ini menghasilkan tanaman kacang yang kerdil berubah menjadi tinggi. Kemudian fungsi yang kedua yaitu pembungaan atau flowering. Giberelin yang tinggi akan menyebabkan tanaman terhambat berbunga. Namun sebaliknya, jika kandungan giberelin rendah, maka pembungaan akan terjadi lebih cepat. Namun, pada beberapa hal, untuk semua tanaman tidak berlaku seperti itu. Adapun beberapa tanaman yang justru memerlukan kandungan giberelin tinggi untuk mempercepat pembungaan. Kemudian yaitu fungsi yang ketiga yaitu partenokarpi dan fruit. Giberelin merangsang terbentuknya buah partenokarpi, seperti contohnya yaitu anggur dan tomat. Kemudian yaitu peranan giberelin dalam pematangan buah atau fruit ripening. Dalam proses pematangan ini, giberelin mempunyai peranan penting yaitu mampu mengundurkan pematangan atau menunda yang disebut ripening dan pemasakan atau maturing suatu jenis buah. Sebagai contoh yaitu memperlambat pematangan pada buah tomat dan juga pemasakan pada buah pisang. Kemudian yaitu pemecahan dormansi. Mematahkan dormansi atau mempercepat perkecambahan dengan cara giberelin yang dihasilkan di embrio masuk ke lapisan aleron dan di sana menghasilkan enzim amilase. Kemudian yaitu fungsi mengatur adaptasi tanaman terhadap cekaman biotik dan abiotik. Sebagai contoh yaitu pada padi bangkai penyakit. Tanaman padi terinfeksi jamur patogen Gibberella fujikuroi menunjukkan pemanjangan batang yang berlebihan, sehingga mudah jatuh. Kemudian, metabolit yang dihasilkan dari jamur patogen tersebut diidentifikasi sebagai giberelin. Adapun penemuan yang paling luar biasa dari hormon giberelin ini yaitu adanya Green Revolution. Hal tersebut karena dapat meningkatkan produktivitas biji-bijian. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Najila. Kepada Najila saya persilahkan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur kimia giberelin. Semua molekul giberelin mengandung giban skeleton. Nah, giberelin ini dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok berdasarkan jumlah atom C, yaitu yang mengandung 19 atom C dan 20 atom C. Sedangkan berdasarkan posisi gugus hidroksil dapat dibedakan menjadi gugus hidroksil yang berada di atom C nomor 3 dan nomor 13. Di sini ada contoh gambar dari struktur kimia giberelin. Lanjut.
Nah, selanjutnya adalah biosintesis giberelin. Biosintesis ini secara umum dapat dibagi menjadi 3 tahap dalam 3 kompartemen subseluler, yaitu ada plastida sistem endomembran dan sitosol. Nah, jalur utama biosintesis giberelin ini dan deaktivasi oleh GA2 oksidase pada tumbuhan tingkat tinggi, menunjukkan kompartementalisasi subseluler antar plastida sistem endomembran dan sitoplasma. Nah, dalam setiap reaksi metabolik, modifikasi disorot dalam warna gitu. Ada 2 OX, GA2 oksidase kelas 1 dan 2 dan masih banyak lagi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Alvin Abdullah. Alvin Abdullah, saya persilakan. Ya, untuk seterusnya interaksi giberelin dengan fitohormon lain. Pengaruh giberelin umumnya meningkatkan kerja auksin, walaupun mekanisme interaksi kedua ZBT tersebut belum dikombinasikan dengan auksin. Perkembangan buah misalnya menyebabkan tanaman apel, anggur, dan terong menghasilkan buah walaupun tanpa fertilisasi. Mengenai hubungannya dengan sel elongation, dikemukakan bahwa giberelin mendukung perkembangan dinding sel. Penggunaan giberelin akan mendukung pembentukan enzim proteoliktik yang akan membebaskan tritophan sebagai asal bentuk dari auksin. Hal ini berarti bahwa kehadiran giberelin tersebut akan meningkatkan kandungan auksin. Sekian dari kami kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan lanjut kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai asam absisat. Anggota kelompok seperti yang tertera di layar PPT tersebut. Kemudian pokok bahasan akan dibahas meliputi definisi dan konsep hormon ABA, fungsi hormon ABA dalam pertumbuhan dan perkembangan dan atau dalam reaksi ketahanan terhadap sekaman lingkungan, struktur kimia, jalur biosintesis fitohormon ABA, interaksi hormon ABA dengan giberelin atau GA. Yang pertama yaitu definisi dan konsep hormon ABA. ABA merupakan salah satu pengatur tumbuh yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan tanam. Salah satunya yaitu menghambat pembungaan. Hormon ABA berperan dalam pertahanan siklus hidup suatu tumbuhan. Asam absisat ialah senyawa tunggal pada tumbuhan seperti giberelin, auksin, dan sitokinin. Pada keadaan stres fisik maupun kimia, kandungan ABA itu meningkat dan segera turun kembali setelah hilangnya stres. Pada keadaan stres, air daun kehilangan turgor dan layu. Kandungan ABA meningkat dan stomata menutup. Jika tanaman diairi, turgor menjadi normal kembali dan konsentrasi ABA menurun. Di sini terlihat bahwa ABA terbentuk di dalam daun pada waktu stres dan diuraikan serta diinaktifkan sesudah tidak ada stres lagi.
Selanjutnya. Halo, apakah terdengar? Terdengar. Terdengar, Baik. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Vira, yaitu saya akan menjelaskan fungsi hormon APA. Yang pertama, di sini fungsi hormon APA ada memicu pengguguran bunga dan buah. Pengguguran bunga biasanya terjadi pada saat masa pembungaan berlangsung, atau ketika masa terjadinya fertilisasi pada bunga. Umumnya, banyak sekali tepung sari yang mandul dan menyebabkan tidak terjadinya pembuahan pada buah-buahan yang masih muda. Sering dijumpai adanya buah muda yang berjatuhan atau rontok. Hal ini dipicu karena adanya hormon asam absisat. Selanjutnya, yaitu menunda pertumbuhan dormansi. Penundaan perkecambahan biji juga dipengaruhi oleh hormon asam absisat, sehingga sel-sel biji tidak membelah, kecuali jika terkena air yang cukup. Yang ketiga yaitu ada menghambat pembelahan dan pembentakan. Pada jaringan sklerenchyme, maka sel-sel yang sudah mati dan tidak dapat melakukan pembelahan kembali sebab sel-selnya sudah tidak meristematik lagi. Contohnya pada patok kelapa. Nah, fenomena tersebut dipengaruhi oleh kinerja hormon APA atau asam absisat. Kemudian ada merangsang penutupan stomata selama tumbuhan tersebut kekurangan air. Membuka dan penutupnya stomata sangat dipengaruhi oleh kondisi di dalam sel dan di luar sel, seperti faktor lingkungan, suhu, kelembaban, cahaya matahari, pH, dan sejenisnya. Pada malam hari, stomata menutup sebab tidak ada cahaya yang cukup. Menutupnya stomata ini dipengaruhi oleh hormon asam absisat atau APA. Selanjutnya ada merangsang pengguguran daun absis pada daun saat musim kering sehingga mengurangi penguapan. Pada daun jati seringkali kita jumpai terjadinya pengguguran daunnya pada musim kemarau. Gugurnya daun ini disebut dengan istilah absis daun. Hal ini terjadi karena tumbuhan melakukan kegiatan regulasi untuk menjaga agar keadaan fisiologis tanamannya tetap baik, yakni dengan cara mengurangi penguapan dengan menggugurkan daunnya. Ya, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, pembahasan selanjutnya ada struktur kimia. Jadi struktur kimia dari absisat sendiri adalah C15H20O4, di mana terdiri dari 15 unsur karbon, 10 unsur H, dan 4 unsur oksigen. Ya, pembahasan selanjutnya ada jalur biosintesis ya. Jadi asam absisat itu merupakan senyawa alami dalam tanaman yang umumnya diproduksi pada daun, seperti kloropas dan pestisida, dan terdiri dari 15 karbon. Sintesisnya itu akan meningkat apabila dalam kondisi stres, yaitu pada salinitas yang tinggi dan suhu yang rendah. Sebagian dari karbon tersebut disintesis melalui jalur mevalonat dalam kloropas dan pestisida lainnya. Produksi asam absisat dapat dipicu oleh tekanan seperti kehilangan air dan temperatur dingin. Hal ini didasarkan bahwa biosintesis terjadi secara tidak langsung melalui produksi karotenoid. Karotenoid merupakan pigmen yang diproduksi oleh kloropas dan memiliki 40 karbon. Jadi mekanisme terbentuknya karotenoid pada daun itu pertama, filaxanthin terbentuk dari karotenoid yang mempunyai 40 karbon. Kemudian diisomerisasikan dan dibagi melalui reaksi isomerisase diikuti oleh reaksi oksidasi. Selanjutnya, satu molekul violasantonin akan memproduksi satu molekul santonin dan tidak pasti apa yang akan terjadi pada bioproduk sisa. Dan satu molekul santonin dibuat tidak stabil dan secara spontan berubah menjadi asam absisat aldehid. Selanjutnya akan dibahas oleh Mas Andri.
Maaf teman-teman, apakah suara Mas Andri terdengar? Tidak. Belum. Belum masuk ini, Mbak. Mungkin dari mikrofonnya terkendala, saya lanjutkan saja ya. Jadi, hasil oksidasi lebih lanjut dari asam absisat itu, aktivasi molekul dapat berlangsung dengan dua cara. Cara pertama itu ester ABA glukosa oleh keterkaitan glukosa menjadi ABA. Cara kedua itu oksidasi ABA terjadi untuk membentuk asam paseik dan asam dihidropaseik. Proses translokasi ABA bisa dilakukan melalui silem maupun floem. Memungkinkan pula pengangkutan melalui sel-sel parenkim. Pergerakan asam absisat tidak serupa dengan auksin yang tidak menampilkan polaritas. Tapi asam absisat sangat memungkinkan menggerakkan ke batang bagian atas dan bawah. Begitu, lanjut. Ya, selanjutnya ada interaksi hormon ABA dengan giberelin ya. Jadi, giberelin sendiri ini mendorong pembentukan enzimilase dan enzim-enzim hidrolis lainnya pada lapisan aileron dari biji berele. ABA menghambat pembentukan enzim-enzim tersebut. Dengan pemberian lebih banyak GA, sifat-sifat penghambatan ABA ini didapat pematangan biji-biji dari kebanyakan tanaman. Biasanya terjadi penimbunan ABA yang menyebabkan terjadi dormansi dari biji tersebut. Pada biji-biji tanaman yang memerlukan startifikasi atau suhu rendah, itu untuk mendorong proses perkecambahan keadaan ABA dan GA dapat diikuti selama proses tersebut. Selama proses tersebut juga konsentrasi ABA dalam biji menurun. Sebaliknya konsentrasi GA. Demikian juga pada masa tunas. Pada awal masa dormansi, kandungan ABA tinggi dan GA rendah. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung lanjut ya, nanti setelah ini kita tutup lagi, nanti kita masuk lagi ke ruang Zoom yang baru. Silakan langsung. Masih ada waktu sampai sekitar 8 menit ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai etilen. Sebelum masuk materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Novi Putri N dengan NIM 032, lalu ada Vita Isnania A dengan NIM 042, lalu ada Alda Syahrizal dengan NIM 044, dan saya sendiri Pak Somal A158. Materi pokok pembahasan pada presentasi ini yang pertama ada definisi dan konsep hormon etilen, lalu ada fungsi hormon etilen dalam pertumbuhan dan perkembangan dan atau dalam ketahanan, lalu ada struktur etilen, selanjutnya ada jalur biosintesis fitohormon etilen, dan yang terakhir ada interaksi etilen dengan auksin. Ya, langsung saja saya berikan kepada teman saya. Pertama yang diketahui mengatur berbagai proses dalam pertumbuhan, perkembangan, dan respon tanaman biotik. Etilen terkenal karena adanya pengaruh terhadap pematangan buah dan absisi organ. Ya, kemudian fungsi etilen itu mengaktifkan pematangan buah, merangsang perkecambahan, mempercepat penuaan, menghambat perpanjangan, kemudian meningkatkan pertumbuhan horizontal, dan memulai akar adventif dan program kematian sel. Struktur kimia dari hormon etilen memiliki rumus C2H4 CnH2n, ya, nama tersebut dari iofak yang namanya adalah ena, yang termasuk dalam jenis alkena, yaitu senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan karbon rangkap.
Ya, kemudian ada jalur biosintesis fitohormon etilen. Biosintesis etilen berada di bawah regulasi yang ketat dan kompleks dalam menanggapi rangsangan lingkungan dan internal. Produksi etilen tidak spesifik untuk jaringan karena hampir semua tumbuhan memiliki kapasitas untuk memproduksi etilen. Biasanya produksi etilen itu oleh pabrik dipertahankan pada tingkat rendah. Tetapi selama tahap perkembangan tertentu atau peristiwa stres, produksi etilen itu dapat cepat diinduksi. Ya, kemudian ada interaksi etilen dengan auksin. Ya, etilen berinteraksi dengan auksin dapat memicu pembungaan di ujung tanaman. Etilen berinteraksi dengan giberalin akan memicu perbandingan bunga jantan dengan betina. Ya, sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.